Silakan Pak Angga. Selamat pagi Pak Teguh. Eh, yang mau saya tanyakan terkait emiten retail Pak. Nah, kebetulan untuk S Hardware dan Ramayana ini saya pegang dua-duanya. Di harga berapa? Sebentar, sebentar. Eh, untuk S Hardware-nya di angka 500 Pak. Sampai, kalau untuk Ramayananya di 610. 610. Iya, Oke. Sekarang berapa ini apa namanya harga S hardware? S Hardware-nya sekarang 478 Kalau Ramayana di 645. di 645. Iya. Oke, sorry. S hardware tadi modalnya di berapa? Di 500. 500. Oke. Ya floating plus tapi nggak banyak lah ya. Iya, Oke, silakan. cuman kelihatannya kan harganya untuk Edge Hardware itu masih di situ-situ aja ya Pak ya, 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 ya. sepertinya. Oke. Nah, yang mau Pertanyaannya? saya tanyakan, dengan adanya momen Lebaran dan juga puasa seperti ini kan, yang saya dengar emiten-emiten retail itu diuntungkan Pak, karena momen Lebaran ini cenderung masyarakat lebih banyak belanja. Ya. Nah, eh, namun dengan apa yang terjadi eh, dengan emiten retail sebelumnya seperti penutupan toko, terus juga PHK seperti itu, apakah itu sudah bisa menjadi momentum atau masih ada waktu tunggunya gitu ibaratnya? Saya jawab ya, Pak Seperti itu. Angga. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi betul Pak Angga bahwa biasanya setiap kali menjelang bulan puasa dan Idul Fitri, ya saham-saham retail itu akan naik. Jadi bukan pas Idul Fitri. Kalau itu sih ya biasanya sahamnya sudah naik duluan. Biasanya 1 bulan atau 2 bulan sebelum Idul Fitri, sebelum bulan puasa gitu. Kita bisa lihat di sini misalnya saham Ramayana ya. Waktu bulan Desember kemarin 2022 harga sahamnya masih di 570. Nah, pas habis tahun baru tanggal 1 bulan Januari dia naik sampai 700. Itu naiknya banyak loh. Dari 570 ke 710 itu kan berarti lebih dari 20% ya. Tapi habis itu dia turun lagi karena di bulan Maretnya yaitu IHSG ada cerita Silicon Valley Bank segala macam sampai 600 dan sekarang dia rebound lagi. Dan sekarang posisi dia di 645 tapi secara keseluruhan tetap naik lumayan dibanding bulan Desember kemarin yang hanya 570. Jangan lupa kondisinya IHSG di 3 bulan pertama 2023 ini lagi turun. Jadi kenaikannya Ramayana ini pengecualian. Saham-saham yang lain turun semua loh Pak. Ya, dia sendiri yang naik karena memang ada cerita momen Lebaran seperti itu dan juga momen Natal di bulan Desembernya. Cuman pengalaman saya, momen Natal tidak begitu berpengaruh untuk saham-saham retail. Oh ya, nggak cuma Ramayana ya, S Hardware juga sama. Ketika dia sebelumnya turun aja terus karena memang kinerjanya waktu itu kurang bagus ya, tapi begitu dia mentok nih di harga 398 di bulan Desember 2022, habis itu dia naik lagi sampai sempat 555, tapi habis itu turun lagi karena terseret penurunan IHSG 440, ya sekarang dia naik lagi. Tapi secara umum dia udah nggak akan ke 398 lagi lah, dia udah mulai rebound gitu, karena balik lagi sentimen eh, Lebaran ya seperti itu. Nah, masalahnya adalah secara kinerja ya, kalau S Hardware sih saya cukup yakin lah mungkin tahun 2023 ini dia bakal bagus. Kalau untuk Ramayana kayaknya enggak, Pak. Yang betul yang tadi Pak Angga sebutkan itu yang ada PHK segala macam itu memang terjadi. Karena online ya, toko baju online itu ya kayak Shopee apa segala macam itu udah terlalu merajalela seperti itu. Dan kita tahu bahwa kalau Ramayana itu dia retailnya itu kan baju ya, celana, sepatu, tas, bukan yang branded enggak, yang murah, yang untuk menengah ke bawah seperti itu. Tapi produk-produk kayak gitu ya di online sekarang udah banyak banget. Dan saya sampai survei sendiri. Di rumah saya di Cimahi itu kan ada Ramayana. Di Bandung ada Ramayana. Saya datang.
sepi Pak, sepi banget gitu. Kalau S Hardware masih rame. Kenapa? Karena S Hardware ini dia bukan jualan barang murah. Dia jualan meja harganya 5 juta, kursi harganya 2 juta. Kalau barang-barang mahal kayak gitu, orang biasanya nggak berani beli online. Harus lihat cek barangnya gitu. Kalau online itu kan cuman ada foto-fotonya doang ya, cuman ada gambar-gambarnya doang, ada videonya doang. Ya kalau beli baju cuma 100-200 ribu sih ya udahlah online aja lah, males jauh-jauh. Tapi kalau S Hardware orang biasanya tetap harus datang ke toko. Meskipun mereka bisa beli secara online juga, tapi orang kebanyakan datang ke toko gitu. Nah, tapi intinya adalah kalau kita mau beli saham-saham tersebut karena memanfaatkan momentum Lebaran, ya harusnya Pak Angga beli keduanya S sama Rals ini dari bulan Desember yang lalu. Dan kalau Pak Angga waktu itu belinya saat itu, ya sekarang udah profit. Saat itu S Hardware cuma 400, sekarang 478 profit. Ramayana waktu itu 570, sekarang 645, profit juga. Kalau sekarang atau baru masuk kemarin-kemarin udah telat Pak, udah telat. Jadi nanti nih habis Lebaran ya, bukan berarti Aces sama Ramayana ini bakal turun lagi, enggak, belum tentu. Karena itu akan bergantung pada kinerjanya untuk kuartal 1 2023 yang akan keluar di bulan Mei. Kalau hasilnya bagus ya, maka sahamnya ya bisa naik lagi meskipun sentimen bulan puasanya sudah tidak ada. Tapi kalau kinerjanya tidak terlalu bagus, sedangkan di sisi lain sentimennya juga sudah tidak ada, ya sudah sahamnya nggak akan naik lagi Pak Angga. Kabar baiknya menurut saya ya untuk HS Hardware sih harusnya kalau kita lihat kondisinya di lapangan, harusnya untuk tahun 2023 ini kinerjanya bakal bagus. Ramayana nih yang saya kurang yakin, agak ragu-ragu ya. Tapi tetap sih ada peluang kinerjanya bagus karena biar bagaimanapun sekarang ekonomi sudah pulih. Saya cukup yakin bahwa kalau benar nih ya menjelang Idul Fitri ini banyak masyarakat kita beli baju baru, ya Ramayana bakal rame lagi ya. Dan kinerjanya ya nanti bakal bagus. Kalau begitu ya mungkin sahamnya bisa naik gitu. Jadi hold saja dulu untuk saat ini. Tapi holdnya itu bukan karena sentimen Idul Fitri Pak. Udah agak telat menurut saya. Sekarang sudah bulan puasa soalnya. Tapi karena adanya ekspektasi bahwa nanti di bulan Mei, labanya dia bakal naik. Dan jika demikian sahamnya tetap akan naik meskipun sentimennya sudah tidak ada. Cukup Pak Angga? Cukup Pak, terima kasih. Lanjut ya.